Welcome to Sama Inspirasi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya teman-teman yang sudah hadir dan sudah menonton video ini. Hari ini kita akan mencoba membahas ya terkait seputar isu-isu terkini yang kira-kira yang menarik ya kita bahas. Ya, salah satunya mungkin untuk hari ini kita akan bahas terkait masalah perkembangan emas ya, harga emas. Karena ini salah satu isu terhangat yang bisa kita angkat dan juga bisa kita kulik bersama ya. Hari ini kita insya Allah sudah bersama dengan salah satu pakar pakar ekonomi syariah ya, yaitu ada saudara kita Pak Mabruri, yang mana beliau hari ini akan mencoba sedikit memberikan sharing dan juga memberikan penjelasan ya kepada kita semua, terutama buat teman-teman yang ada di rumah, seputar bagaimana perkembangan harga emas yang ada sekarang dan juga bagaimana perspektif ya terkait hukum ekonomi syariah atau bagaimana ekonomi syariah memandang perkembangan emas yang ada saat ini. Emas itu tentu dia memiliki memiliki nilai ya. Jadi kalau emas itu dia memiliki nilai instrik dan memang digunakan sejak zaman dahulu. Ya, dari zaman Nabi ya. Iya, dari zaman Nabi. Jadi memang digunakan sebagai alat tukar. Ya, alat tukar, terus kekayaan. Nah, dan itu juga menarik untuk disimpan ya sebagai investasi gitu. Tapi tidak juga dalam perspektif hukum Islam tidak juga dijadikan sebagai spekulasi atau penimbunan barang gitu. Nah, itu yang hari ini dalam bahasan kita, bahwa emas itu memiliki nilai yang tidak mudah tergerus gitu oleh inflasi. Tergerus oleh zaman. Iya, tergerus oleh zaman. Nah, terus emas juga bukan hanya sekedar untuk alat tukar dan sebagainya, tapi bisa buat zakat, bisa buat mahar gitu. Abang dulu kan menikah pakai emas kan ya. betul. Jadi emas itu memang cukup penggunaannya. Nilai istimewa. Nilai istimewa sekali. Kalau emas itu memang digunakan sejak zaman dulu sebagai alat tukar atau dirham gitu disebutnya zaman dulu. Nah, hari ini emas juga selalu menjadi perbincangan hangat bagi seluruh masyarakat, khususnya Indonesia ya. Nah, karena harganya yang secara signifikan dalam setiap tahun itu kadang turun naik, dan sekarang ini pergerakannya bulan April kemarin itu cukup hangat gitu, harga yang tiba-tiba melonjak gitu. Jadi orang berbondong-bondong juga gitu Bang untuk membeli emas sebagai investasi gitu. Tapi kadang juga dipergunakan kalau dari perspektif Islam itu ujung-ujungnya menurut saya gitu bisa menjadi langkah yang menimbulkan spekulasi gitu. Iya, betul. Memiliki unsur horor gitu di dalam sebuah transaksi gitu. Coba gimana sih perspektif Islam memandang masalah ini terkait perkembangan nilai emas dari tahun ke tahun? Kira-kira dalam ekonomi syariah itu boleh nggak sih kita menyimpan emas itu sebagai bahan investasi gitu, sebagai harta, sebagai simpanan? Iya. Sebenarnya kalau terkait emas itu dibeli sebagai alat investasi ya boleh-boleh saja, karena memang emas juga memiliki nilai yang itu tadi tidak mudah tergerus, sehingga orang itu sangat berminat untuk menggunakan emas itu sebagai alat investasi gitu. Dan boleh kita simpan, itu boleh.
Iya, nggak ada karena juga masalah bukan gitu. sekarang kan bukan nilainya itu Pak, dia bukan sebagai alat tukar lagi, Iya, tapi sekarang sudah menjadi alat simpan ya. iya alat simpan, karena kalau dalam dalam perspektif hukum positif yang namanya alat tukar di negara kita ya, kita Hmm. kita bicaranya Indonesia bukan negara lain, ya kita tetap nilainya rupiah gitu Iya, untuk alat transaksi yang diakui secara undang-undang. iya betul. Nah, tapi kalau bicara untuk investasi dan sebagai apa harta yang dapat disimpan memiliki nilai instrik itu tadi boleh-boleh saja gitu, nggak ada Oke. masalah gitu. Menurut saya begitu. Iya. Nah, kira-kira apa namanya untuk di Indonesia sendiri, kira-kira ada nggak sih dari langkah-langkah pemerintah itu untuk apa namanya bagaimana supaya kita bisa terjaga ya dari apa namanya lonjakan emas yang tiba-tiba, atau mungkin apakah ada mungkin dari segi apa ya, segi investasinya mungkin takutnya kita tiba-tiba beli dari sekarang dengan harga yang tinggi, totalnya tiba-tiba turun, atau mungkin bisa jadi tiba-tiba naik, ya kan? Iya. Nah, kira-kira pemerintah ada nggak langkah-langkahnya untuk misalkan untuk mewanti-wanti ke masyarakat atau seperti apa gitu? Iya. Kalau kita bicara negara, nah tentu kalau menurut saya tentu mesti patut kita dukung bahwa emas ini mestinya memang harus ada langkah-langkah untuk menjaga harganya yang agar stabil gitu, tidak Iya, tidak tidak iya tiba-tiba tiba-tiba, langsung ini ya. naik terus dia tiba-tiba turun gitu. Hmm. Tapi lagi-lagi ada beberapa hal yang memang apa Mempengaruhi. namanya mempengaruhi gitu. Ya, Mau tidak mau itu memang pasti ada apa perubahan pasti ada perubahan dan dinamika. terpengaruh dinamika politik banyak. Ya. Ada politik, Hmm. geopolitik, terus ada juga apa namanya nilai uang. Ya, nilai tukar. Nah, ya. Nah itu maksudnya kan bisa jadi dipengaruhi oleh perang dagang dan Ya, kebijakan betul. negara-negara terkait apa namanya Kebijakan kebijakan ekonomi. bisnis, kebijakan Ya, ekonomi sih yang apalagi kita pahami. ya, apalagi sekarang kan kita apa namanya baru-baru saja beberapa bulan yang lalu ya Presiden Amerika yaitu Donald Trump Menaikkan pajak ya gitu. ya menaikkan pajak ya, Iya, menaikkan pajak dari negara-negara yang dia apa namanya berserikat dagang ya. iya, Jadi otomatis ini juga sedikit banyak ya iya, mempengaruhi harga emas karena iya, mungkin ya salah satunya karena apa? Karena beberapa investor mungkin menganggap ini keadaan lagi tidak stabil. iya. Ya, jadi otomatis mereka beralih ke Emas. emas, Iya. gitu ya. Oke, jadi kira-kira menurut Pak Mabrur ini faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhi masyarakat itu sekarang berbondong-bondong untuk membeli emas? Iya. Kira-kira gimana? Sebenarnya kalau kita bicara faktor-faktor yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk berbondong-bondong membeli emas itu ada beberapa faktor sih, Bang. Nah, menurut apa namanya Central of Economic and Law Studies ada 3 faktor ya yang membuat itu emas dibeli oleh masyarakat ya, berbondong-bondong. Yang pertama itu menurut Pak Bima itu tekanan ekonomi global. Yang kedua imbal investasi. Nah itu yang ini investasi besar dan dana darurat. Nah, Oke, ini menarik nih kita bahas nih. Iya. Kira-kira misalnya kita bahas satu persatu ya. Misalkan tadi apa tekanan global ya. Tekanan global. Tekanan ekonomi global itu ya memang kita apa namanya? Karena ya mau nggak mau ya. Iya. Mau memang kita ngikutin harga emas dunia karena kan kita betul. standarnya kan apa namanya? Setidaknya dolar ya. Iya, dolar. Jadi apa namanya dalam harga emas itu sendiri kan kita ngikutin harga per troy ounce. Jadi sekarang itu harga emas udah mencapai kalau nggak salah 3.200 ya, 3.200 dolar per 1 troy ounce-nya. Iya. Nah ini, jadi ya memang kita mau nggak mau ya, ngikutin apa namanya ngikutin tren harga emas dunia. Iya betul.
Iya, iya. Nah, menurut Pak Muri gimana nih? Ya. Nah, di tanggal 18 April itu ya harga emas di negara kita ini bisa mencapai 1.965.000 Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu harga tertinggi yang pernah Pernah, terjadi gitu. iya. Sehingga penyebab-penyebab tadi dapat dijadikan dasar bahwa apa namanya, emas ini akan menjadi apa ya, terobosan-terobosan ekonomi gitu untuk jalan investasi dan seterusnya. Nah, Iya. dalam apa, transaksi ekonomi syariah gitu, memang emas itu juga sudah dijadikan sebagai apa ya, salah satu terobosan transaksi, Iya. misal di bank-bank syariah gitu. Ya, apalagi Ya, sekarang kan sudah apa semenjak apa namanya semenjak Pak Prabowo ini membuka ini ya apa namanya terobosan baru dalam iya, investasi emas, iya, yaitu munculnya dengan apa bank bulion, iya, Bang. bank emas ya. Bank Nah emas. ini menarik juga kita Iya, bahas. Jadi apa namanya di zaman Pak Prabowo, apalagi di awal-awal beliau iya, menjabat ini langsung membuka suatu terobosan ya, iya, apalagi ini terkait dengan emas. iya. Nah, menurut Pak Mabruri gimana nih? Kira-kira bisa berhasil apa gimana? Atau gimana kira-kira apa namanya peluang ya dari Kalau bank emas ini? kalau kalau melihat peluang, emas itu memang sangat berpeluang besar ya. Hmm. Nah, itu kan kalau bank emas tentu dia memiliki konsep secara konvensional gitu Bang ya. Hmm. Hmm. Jadi kita melihat sebagai apa, orang ekonomi syariah bahwa bukan hanya bank itu yang baru berdiri hari ini, tapi bank-bank syariah misal BSI, Ya. Emas EB itu atau BTN Ya. Syariah itu ada tabungan emas, ada BCA Ya. Syariah itu tabungan Ya. emas ada Ya. tersendiri. Artinya Betul. memang sejak lama itu sudah di ini. Nah, dan lama lagi itu pegadaian emas itu sudah Ya. lebih dahulu daripada Ya, bank betul. itu. Nah, itu yang ini ya yang jadi apa namanya? Yang dapat kita pahami bahwa terobosan bisnis dalam apa? Dalam transaksi ekonomi syariah, kalau saya melihatnya bahwa emas itu memang solusi banget gitu untuk Ya. dijadikan apa, bisnis, lahan bisnis. Ya. Yang Apalagi patut kita dukung. apa namanya yang salah satu bank pertama yang menjadi bank emas di Indonesia itu adalah BSI. Iya, Yang Bank pertama kan BSI. Pegadaian. Nah, Ya, kemudian apa namanya ditunjuk lagi yaitu Bank Syariah iya Bank untuk Syariah. apa namanya untuk di apa Bank Syariah Indonesia Iya, ya Bank BSI. Syariah. Itu Nah sih. ini apa namanya tentunya sangat-sangat menguntungkan para nasabah, Iya, apalagi yang nasabah Bank Syariah. iya, Nah ini bisa langsung apa namanya bisa langsung memanfaatkan fitur ataupun layanan ataupun servis ya iya, bank emas tersebut. iya, Jadi nggak perlu repot-repot lagi, jadi tinggal hubungin ya bank terkait, langsung aja tanyain ke banknya tersebut ya, bagaimana apa namanya terkait dengan investasi emas. Karena sekarang itu apa namanya ada istilahnya semacam apa namanya deposit ya, iya, ada deposit deposit emas. emas ya. Nah itu hal baru juga Hal nih, baru ya. hal baru juga. Jadi ya tentunya ini sangat-sangat bermanfaat ya buat Iya, apa namanya menjadi salah satu pilihan iya, untuk kita apa namanya untuk berinvestasi. iya. Ya, saya sangat apa? Sangat setuju itu ketika Bang Samsul bicara bahwa kita sebagai masyarakat yang mayoritas agamanya Muslim Ya, ya kita patut mendukung dan memang kita gunakan sistem ekonomi syariah yang hari ini bisa kita lihat bahwa di antara bank-bank yang sudah menyediakan layanan atau fitur tersebut itu ada Bank BSI, ada BCA Syariah, ya, ada Bank Muamalat. Bank Muamalat ini kan bank syariah yang ya, paling yang dahulu paling berdiri ya. ya, Itu memang harus kita ini BJB Syariah. Meskipun BJB ini kan terkategori bank baru loh. ya, Tapi kita lihat sudah ada fitur yang menyediakan layanan itu ya tadi, pembiayaan, ataupun ya, apa terkait jual beli emas ataupun sejenisnya. Karena kalau kita amati bahwa bank-bank syariah ini sudah
sudah menggunakan sistem syariah gitu. Iya. Tentu kita sebagai masyarakat kita tetap harus mendukung dan menggunakan sistem syariah yang memang hari ini kita gunakan berdasarkan aliran kepercayaan kita sendiri. Nah, ini kita kembali lagi nih, terkait penyebab melonjaknya harga emas. Ya, jadi tadi kan kita udah bahas bagaimana perang dagang ya, dagang dan juga ketegangan geopolitik yang terjadi sekarang. Apalagi sekarang kan lagi hangat-hangatnya terkait dengan Palestina ya. Kemudian juga yang terbaru lagi ada Pakistan dan India. Nah, dan terbaru lagi nanti ini ada Myanmar. Ini katanya baru-baru terakhir juga lagi ada konflik terbaru. Nah, ini juga mungkin bisa jadi mempengaruhi salah satu faktor ya, mempengaruhi munculnya kenaikan emas di masa yang akan datang. Nah, mungkin yang kedua apalagi Pak Mabrur ini? Selain yang tadi ya, selain perang dagang. Selain perang dagang, yang saya pahami bahwa di situ ada ada bank sentral gitu yang setiap tahun itu mereka membeli. Bank sentral, bank dunia ya. Terus selain itu kan pelemahan nilai dolar. Betul. Itu yang ini. Sehingga sebenarnya bukan, kalau kita mau lihat dengan sudut pandang ekonomi, kebijakan ekonomi, beberapa hal yang mempengaruhi naik turunnya emas itu bukan hanya terkait emas, dia sudah terkait inflasi. Iya, betul. Terkait inflasi. Karena inflasi itu kan menurun, nilai uang yang menurun, sehingga emas itu harga yang tetap gitu. Makanya emas memang solutif bagi harga kita untuk dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi memang untuk sebagai alat investasi ya, emas memang salah satu alat yang paling aman ya, safe haven kata untuk investor emas katanya itu emas itu adalah safe haven. Jadi aset yang paling aman ya, karena dia nilainya nggak pernah jatuh mungkin nggak terlalu signifikan ya, tapi naiknya juga lumayan tinggi. Nah, sekarang gimana kira-kira Pak Mabrur ini langkah-langkah yang harus dilakukan ya, atau mungkin apa yang sebaiknya kita lakukan kalau kita tinjau dari ekonomi Islam ya, untuk bagaimana menjaga kestabilan harga emas ya. Apalagi kita di Indonesia ini kan sebagai negara Muslim ya terbesar, jadi mungkin gimana kira-kira langkah-langkah yang bisa kita ambil ya menurut ekonomi syariah? Tentu kalau menurut saya dalam konsep ekonomi syariah, memang langkah-langkah untuk menjaga kestabilan harga emas itu memang ada beberapa poin gitu. Menurut saya itu ada 4 Bang. Yang pertama itu mengatur pasar, pengawasan pasar. Nah, di mana di pasar itu terjadi berbagai transaksi termasuk emas. Nah, emas ini juga menjadi salah satu minat masyarakat untuk dijadikan sebagai alat untuk investasi ya. Seperti yang kita dengar dan kita baca bahwa dalam pembelian emas ini sebagai alat investasi juga tentu tidak boleh terlepas dari spekulasi. Ya, ini yang perlu kita hindari nih. Ini sangat perlu kita hindari bahwa yang namanya transaksi itu ya kalau dalam prinsip ekonomi syariah ya tidak ada unsur-unsur horor yang spekulasi tadi. Karena memang spekulasi. Ya, memang spekulasi itu kita contohkan menimbunnya. Kita penimbunan karena dia belinya terlalu over gitu. Nah, terus sehingga menumpuk agar nanti di kemudian harga emas ini naik, dia jual kembali akan menyebabkan keuntungan yang lebih besar. Ini kan spekulasi-spekulasi yang membuat
perjalanan ekonomi itu tidak begitu lancar. Ya, gitu. intinya dalam investasi emas itu jangan ikut-ikutan. Iya. Ya, biar supaya nggak kesannya spekulasi. Iya, karena prinsipnya kan keadilan transaksi ekonomi ini. Iya, betul. Iya. Jadi supaya apa? Supaya ya kasihan juga ya kalau misalkan banyak yang ikut-ikutan karena gara-gara termakan isu-isu spekulasi Betul, seperti itu. betul. Jadi seperti kayak kejadian beberapa waktu yang lalu, ya banyak masyarakat yang apa namanya berbondong-bondong untuk membeli emas ketika harga udah mulai naik nih. Iya. Karena ditakutkan katanya waktu itu harga bakalan naik di atas 2 juta ya per gramnya. Nah, akhirnya sekarang apa? Sekarang harga emas malah turun nih. Iya. Nah, malah justru kemarin saya lihat ada isu itu banyak apa namanya masyarakat banyak apa namanya yang pengen menjual kembali. Karena Padahal merasa rugi ya, karena merasa rugi. Ya, karena harga emas sudah turun. Nah, ini jadi dilema juga. Apa mau tetap disimpan atau ya mau tetap apa mau dijual kembali. Iya. Nah, ini karena apa? Karena ya mungkin karena termakan isu spekulasi tadi. Itu spekulasi itu memang tidak hanya berdampak di satu sisi, Bang. Ya. Tapi berdampaknya semua lini itu, terutama diri kita sendiri spekulasi. Karena kita terburu nafsu, membeli banyak-banyak, terus kita simpan, kita berharap bermimpi agar harga di kemudian hari itu menjadi lebih mahal daripada hari ini. Iya. Tapi kan lagi-lagi yang namanya inflasi itu kan tidak ada yang bisa memprediksi itu. Iya, betul. Karena penyebabnya banyak. Iya. Bisa kondisi geografis, politik, kebijakan ekonomi. Nah, itu yang salah satu bisa mempengaruhi harga emas. Nah, terus langkah yang kedua itu ada namanya apa namanya? Emas itu digunakan sebagai alat simpan gitu. Nah, alat simpan transaksi real bukan hanya sebagai objek spekulasi. Betul, jadi memang disimpan untuk apa ya? Menjadi harta kekayaan gitu. Intinya sih kalau apa namanya investasi emas itu jangan berharap dijual dalam jangka setahun ya. Iya, betul. Nah, jadi apa namanya kalau mau investasi emas itu minimal 10 tahun. Iya. Betul. Nah, kalau perlu nggak perlu dijual. Ya, nggak perlu dijual. Nggak perlu dijual. Karena apa? Karena apa namanya harga emas itu udah pasti naik. Iya, udah pasti. Tapi kalau misalkan hanya disimpan dalam setahun itu pasti ya naiknya mungkin nggak terlalu banyak. Iya, nggak terlalu banyak. Ya, jadi itu makanya bisa jadi tiba-tiba harganya juga turun kan. Contohnya juga kan emas itu kan ada nilai jual, ada nilai beli. Iya. Nah, itu yang mempengaruhi apa namanya harga emas juga. Nah, kemudian ada juga yang ketiga, Bang. Yang ketiga ini saya rasa bukan hanya di negara kita, tapi termasuk di negara-negara yang lain. Tapi kalau untuk kita bicara terkait apa namanya, yang ketiga, poin ketiga ini adalah menjaga stabilitas nilai mata uang. Nah, itu masih lagi-lagi terkait dengan inflasi. Nah, bagaimana cara menjaga kestabilan? Di antaranya kalau yang saya tahu bahwa ada standar yang untuk pengendalian nilai itu. Nah, kalau di bank misalnya seperti BI Rate gitu. BI Rate ya menjaga suku bunga ya. Sehingga dapat menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, nilai rupiah stabil, harga emas juga tidak terlalu terjun, naik tidak terlalu naik gitu. Jadi tidak terbang. Jadi ada peran negara ya. Iya, ada peran negara apa namanya? Harga emas juga ya. Betul, di luar apa namanya? Di luar faktor apa namanya? Faktor internasional apa namanya? Iya. Jadi faktor-faktor yang menjaga nilai mata uang ini bukan hanya internal dalam negeri tapi internasional, eksternal ya. Eksternal. Jadi karena kan keterpengaruhan antar satu negara dengan negara yang lain. Betul. Jadi kenapa harga emas itu naik? Ya bisa disebabkan oleh Bank Dunia yang membeli banyak emas gitu. Ada lagi. Nah, itu penyebab salah satunya. Ada juga
peperangan yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Betul, betul. Nah, begitu juga dengan mata uang. Kalau dolar itu melemah, ya emas akan terus naik. Nah, harganya akan terus naik. Nah, itu kan tergantung kondisi ekonomi suatu Betul, negara juga. Betul. Kalau Indonesia mata uangnya melemah, ya otomatis juga harga emas juga semakin tinggi. Betul. Kalau misalkan ekonomi mata uang Indonesia kuat, ya minimal juga nggak terlalu semahal yang sekarang. Iya. Kan? Nah, itu yang ketiga, Bang. Dan sekarang yang keempat. Yang keempat itu peran lembaga dalam sudut pandang ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah itu ada beberapa, ada bank dan non bank misalnya. Nah, kalau perbankan itu ada bank-bank syariah yang memang sudah kita ketahui bahwa ada di antaranya Bank BSI yang menyediakan fitur layanan emas, terus Bank Muamalat, BCA Syariah, itu BJB Syariah dan seterusnya. Meskipun tidak seluruh bank ini tadi menyiapkan fitur yang sesuai dengan apa yang kita inginkan terkait investasi emas. Tapi setidaknya peran lembaga sudah kita lihat. Nah, maka kita sebagai masyarakat muslim, ya kita memang harus mendukung fitur-fitur tadi sebagai lahan atau wadah kita bertransaksi dalam sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Apalagi sekarang pemerintah kita ini sangat mendukung ya, apalagi dibentuknya Bank Syariah Indonesia ini sebagai salah satu bank bulion. Iya. Ini salah satu dukungan sebenarnya, kepada khususnya ke Bank Syariah dan juga masyarakat Muslim tentunya ya, agar bisa berinvestasi secara aman. Iya. Ya, ini jadi salah satu peluang sebenarnya buat kita biar supaya bisa difasilitasi ya oleh negara agar supaya bagaimana kita berinvestasi emas itu secara aman. Betul. Nah, oke. Sekarang kira-kira menurut Pak Mabruri bagaimana kira-kira tantangan ya untuk perkembangan emas yang ada di Indonesia ke depannya? Jadi terkait tantangan yang akan dihadapi oleh emas ini, ya ada beberapa ya. Ada peluang dan tantangan. Di antaranya tantangan itu kurangnya edukasi. Artinya tidak semua masyarakat itu memahami terkait investasi emas, transaksi yang menggunakan emas sebagai alat simpan yang bernilai instrik. Jadi tidak semua, meskipun secara statistik kita memang 80% masyarakat kita itu memiliki agama Islam. Tapi di dalam hal ini itu poin pertama. Kemudian poin kedua itu ada namanya investasi yang dilakukan ilegal. Namun ilegal gitu. Artinya berkedok emas tapi penipuan gitu. Bukan hal yang baru juga ini terjadi. Bukan hal yang baru juga dan bukan permasalahan yang baru. Sudah berkali-kali permasalahan bisa kita lihat di media-media yang selalu terjadi, mengatasnamakan emas tapi banyak sengketaan itu di depan pintu transaksi, di depan pintu bisnis yang mengandung penipuan, unsur penipuan, sehingga membuka pintu untuk masuk kepada ranah persengketaan gitu. Jadi tidak sedikit orang yang tergugat atau penggugat gitu gara-gara investasi emas. Masih banyak yang percaya ya. Masih banyak yang percaya investasi bodong yang berkedok emas. Iya, betul. Nah, ini karena apa? Karena kurang edukasi tadi. Iya, kurangnya edukasi tadi. Kemudian ada juga yang yang ketiga itu terkait informasi. Jadi saya rasa bukan hanya berkaitan tentang emas saja, tentang layanan syariah atau transaksi bisnis syariah ini tidak secara menyeluruh ini sampai di pelosok desa. Belum sampai tidak semua tersentuh seluruh daerah. Meskipun hari ini media itu di daerah-daerah
merambah begitu banyak ya. Ya. Cuman tidak semua orang itu paham apa sih prinsip-prinsip syariat atau bagaimana sih transaksi emas yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah gitu. Nah, itu cukup cukup sedikit gitu. Nah, itu yang jadi tantangan pengembangan ekonomi syariah. Maka bagi saya, menurut saya mengajak masyarakat itu untuk memahami bagaimana kita menggunakan transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Khususnya terkait emas ya. Khususnya terkait emas gitu. Karena emas ini kan banyak ya, Bang ya. Bukan menggiurkan dan hari ini konsep bisnisnya cukup mudah diakses gitu. Cukup mudah diakses. Cuman kalau kita tidak bisa memahami dan tidak bisa juga kita untuk menggunakan, kita juga tidak bisa mengembangkan juga gitu. Kita contoh ada Shopee emas gitu ya. Ada fitur yang terkait transaksi itu. Jadi memang sekarang orang juga mungkin sudah mulai banyak yang sadar. Ya, dengan apalagi ini karena kenaikan harga emas yang sempat booming, jadi otomatis masyarakat mungkin juga udah mulai sadar. Betul. Tapi mungkin di luar sana juga mungkin masih banyak yang kurang paham. Ya. Kemudian juga terkait dengan informasi yang tidak merata tadi. Nah, ini banyak masyarakat yang tidak tahu nih mau investasi emas itu di mana. Nah, ini sekarang kita buat kawan-kawan di rumah mungkin sekarang kalian bisa cari informasi langsung misalkan ke Pegadaian misalkan di Pegadaian ya, atau mungkin di Bank Syariah Indonesia, di BSI. Nah, sekarang kita tuh sudah bisa mendepositokan emas ya. Jadi buat kalian yang mungkin punya yang pengen deposito dalam bentuk emas juga itu sudah bisa. Jadi bukan hanya deposito dalam bentuk uang, sekarang deposito dalam bentuk emas juga udah bisa. Jadi hasilnya juga itu berupa emas. Hasil dari hasil profit yang didapatkan itu dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk uang ya, sebagaimana yang deposito uang. Nah, sekarang kira-kira menurut Pak Mabruri gimana nih peluang? Ya, kalau tadi kita bahas tentang tantangannya, nah sekarang kira-kira peluang ya untuk perkembangan emas di Indonesia ya. Peluang ini itu bisa dipahami melalui literasi gitu. Bisa kita lihat dari edukasi yang dibuat oleh konten. Nah, terus kita bisa baca, kita bisa akses gitu. Jadi di situ kita bisa memahami bahwa bagaimana konsepnya untuk melakukan investasi ataupun transaksi yang menggunakan emas itu sebagai alat simpan. Kemudian ini juga sebetulnya sampai hari ini sudah memiliki dukungan ya dari pemerintah dan BUMN seperti Pegadaian dan Antam gitu. Nah, itu yang sudah nyata gitu ya, nyata kita lihat bahwa hari ini memang sudah ada gitu. Dukungan-dukungan itu. Nah, sehingga sehingga penggunaan emas itu dalam transaksi itu ya sudah berjalan sejak lama. Nah, kemudian yang ketiga, potensi pertumbuhan penggunaan emas sebagai produksi inklusif. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa emas itu memang cukup menarik perhatian masyarakat untuk dijadikan sebagai investasi yang sangat seksi. Iya, sangat seksi. Cukup baik untuk dilaksanakan gitu. Maka lagi-lagi kita sebagai orang Islam gitu, kita tidak bukan berarti ini kita mengkotak-kotak ataupun diskriminasi gitu, tapi secara prinsip bahwa kita, khususnya saya, menurut saya mengajak bahwa untuk menggunakan transaksi ekonomi syariah ini yang memang berbasis emas gitu hari ini. Itu sih. Ya, saya rasa begitu sih Bang, kalau menurut saya yang kita pandang. Jadi bisa pendapat lain ya. Ya, artinya ini sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Jadi kita disclaimer dulu ya.
Jadi teman-teman mungkin bisa nanti komen di bawah, Ya. atau mungkin ada masukan-masukan buat kita atau saran-saran ya. Ya, sangat 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 ditunggu ya, sekali, Mas. sangat bermanfaat lah Ya. buat apa namanya, buat perkembangan konten kita Ya. ke depan juga. Jadi mungkin kalau ada masukan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin ada saran kira-kira konten apa lagi ya yang akan kita buat ke depan, boleh nanti tinggal dimasukin di apa namanya, di komen ya. Silakan kalian komen di bawah. Nah, sekarang kita ke bagian terakhir nih. Kira-kira apa closing statement dari Pak Mabrur ini ya terkait tema kita hari ini ya, apa kira-kira insight-nya ya buat teman-teman semua yang ada di sini yang lagi menonton ya, kira-kira seperti apa ya. Silakan. Jadi kalau menurut saya terkait pembahasan kita hari ini, bahwa emas itu bukan hanya simbol kemewahan saja. Bukan hanya simbol kemewahan, tetapi dia memiliki nilai dan dapat digunakan sebagai alat simpan yang sesuai dengan prinsip syariah gitu. Nah, di sisi lain bahwa penggunaan emas dalam satu transaksi ini, bahwa ya kita memang harus memiliki prinsip-prinsip, diantaranya adalah keadilan. Artinya tidak ada unsur-unsur yang mengandung spekulasi. Selain itu bisa menimbulkan kecurangan, sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, bahwa pada prinsipnya transaksi ekonomi syariah itu ya harus adil, transparan, dan tidak ada yang dirugikan sebelah pihak. Pada hari ini kita membahas terkait harga emas. Jadi apabila seumpama nanti ada kesalahan dari sudut pandang kita ataupun dari kata-kata kita yang ini bisa berikan saran di bawah ya. Menjadikan saran di bawah, bahwa dalam pembahasan ini adalah pembahasan terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait transaksi emas. Oke, terima kasih Pak Mabruri ya atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Dan jangan lupa ya, nantikan konten-konten selanjutnya ya di waktu ke depan yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.